Hai Mom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua moms yang lagi menyaksikan live Instagram Mother and Baby Indonesia sehat-sehat selalu. Yang berpuasa semoga puasanya juga lancar ya. Diberikan kekuatan dan juga kesehatan selalu ya. Amin. Senang sekali tentunya saya kembali lagi hadir di live Instagram Mother and Baby Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas satu obrolan, satu topik yang sering membuat kita bingung. Wah, sepertinya mudah menjawabnya, tapi ternyata tidak semudah itu di saat anak sudah mulai bertanya kepada kita tentang Tuhan dan juga tentang agama. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung tentunya bersama dengan Intan Erlita MPSI yang juga merupakan seorang psikolog. Teman lama saya nih akan berjumpa lewat lewat teknologi kita ya. Kita akan berjumpa secara virtual, di mana kita akan membahas di mana kalau anak sudah mulai bertanya soal agama, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jawab. Karena sering sekali saya juga ngobrol-ngobrol sama para moms yang mulai bingung kalau anak udah mulai bertanya, mama atau bunda atau mami, Tuhan mana ya, kok nggak kelihatan? Surga itu ada di mana ya? Nah, itu sepertinya satu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Nah, nanti akan kita dengarkan obrolannya bersama dengan Intan Erlita. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya menjawab. Dan juga tentunya memperkenalkan anak kepada konsep agama dan juga tentunya konsep Tuhan ya. Nanti maksudnya konsep agama dan juga tentunya mengenal Tuhan ya, itu dia lebih tepatnya ya. Nah, nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Semoga Intan Erlita sudah bergabung bersama kita di sini. Sepertinya belum, ya. Nanti akan saya cari, saya tunggu lagi ya. Oke, moms. Ya, ini apalagi di saat bulan Ramadan ini, di saat mungkin menjalankan ibadah sholat, kadang anak bertanya, tadi ada satu mulai pertanyaan mulai muncul, ada satu moms yang bertanya tentang di saat anaknya bertanya, bunda kok sholat, kenapa bunda sholat? Nah, kita tahu kenapa kita harus menjalankan ibadah, kapan kita harus mulai menjelaskan dan apa yang harus kita sampaikan, tapi kok sepertinya begitu tanya tuh susah sekali ya menjawabnya ya. Nah, nanti ya kita akan ngobrol sama Intan ya. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar surga itu ada di mana sih, kok aku nggak ngeliat gitu loh. Terus ada juga mungkin yang pertanyaan-pertanyaan, katanya Tuhan mendengar doa kita, kok aku meminta sesuatu tidak langsung dijawab. Nah, penjelasan-penjelasan ini nanti yang akan langsung dijawab, dibantu jawab oleh Intan, psikolog kita. Nanti kita juga tentunya akan bertanya apa yang harus kita lakukan. Karena banyak sekali dari para orang tua atau moms yang sering memilih untuk nanti deh aku jawabnya nanti deh, atau tanya gurunya deh, atau tanya guru ngajinya deh, atau tanya guru di sekolah deh. Padahal sebenarnya harusnya kita sebagai orang tua yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak seputar Tuhan dan juga seputar agama. Ini ada satu moms yang sudah menyapa, ada Yoshi Kusumo 88, Mother and Baby, nggak ada event di Bogor ya. Kita doakan semoga masalah pandemi ini segera berlalu sehingga nanti kita bisa mengadakan event kembali, tentunya bisa bertemu dengan para moms semuanya yang ada di Bogor, di Jakarta juga, dan tentunya moms yang lainnya yang ada di Jogja, Surabaya, Makassar, dan tempat-tempat yang lainnya. Oke, saya masih menantikan Intan untuk bergabung bersama kita. Ya, sepertinya belum ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan boleh sudah mulai. Oh, di Malang juga ditanya kapan. Segera kita akan Intan sudah ada bersama kita di sini ya. Langsung saja. Sudah tidak. Ini saya tahu banget pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab oleh orang tua, walaupun kita tahu kenapa. Pertanyaannya kita tahu jawabannya tapi susah. Hai Intan, apa kabar? Kamu apa kabar? Baik. Ini aku tadi bilang sama para moms, ini adalah satu teman lama yang sudah lama tidak berjumpa. Akhirnya kita berjumpa secara virtual untuk membahas sesuatu yang sebenarnya dibilang susah sih enggak, tapi kita sering nggak bisa jawab sama pertanyaan mengenai agama dan Tuhan, konsep agama dan juga soal Tuhan tuh. Kalau kita ditanya sama anak tuh, aduh apa ya, mana ya jawabannya, gimana ya, jawabnya gimana ya. Memang selalu gitu ya. Kenapa ya Intan? Ya aku juga.
Iya, aku Kalau juga ngebahas masalah ini keringetan. keringetan. Tapi memang itu kerap terjadi. Normal nggak sih kalau kita sebagai orang tua, walaupun misalnya tadi ada pertanyaan ditanya, Bunda kenapa sholat? Ya kita tahu kenapa kita harus sholat. Tapi kenapa ya sulit menjelaskan kepada anak gitu loh. Iya, jadi gini, karena kan kita bicara konteksnya anaknya balita ya di sini ya, balita. Iya, anaknya balita. 7 tahun lah ya. Nah ya, jadi anak-anak seusia kayak gitu kan dia harus mendengarkan atau melihat gitu. Kayak misalnya, Iya, betul. jadi ada konsep. Misalnya ini ada laptop gitu, ada bentuknya gitu kan. Ini ada bentuknya. Tapi ketika kita berbicara Tuhan gitu, kita berbicara Allah gitu, itu kan sesuatu yang abstrak ya, nggak ada dan bisa disentuh gitu kan. Nah, kalau di usia-usia di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun ini, biasanya mereka kita kenalkannya adalah sifat-sifatnya. Misalnya hasil ciptaannya apa? Misalnya ya anak kita mau mendapatkan sesuatu misalnya. Ajarkan dia dengan berdoa. Ya kan, coba doa gitu, minta. Nanti kan kadang-kadang kita kalau udah minta nih ya, jangan nggak mau berdoa, harus berdoa karena sebutkan sifatnya. Allah tuh maha penyayang gitu, maha pengasih gitu. Nah sebetulnya pengasihnya apa? Lihat tuh, gitu. Misalnya ada binatang, biasanya binatang piaraan tuh lebih mudah buat menjelaskan karena dia butuh visualisasi kan. Yang saya tuh anak kucing tuh, kemarin kan dia kecil banget ya, terus dia bisa jalan. Ini karena Allah sayangnya sama kucing ini, jadi bisa jalan. Jadi kasih bentuk dulu bahwa bentuk sayangnya nih realnya di sini loh gitu. Jadi anak nggak abstrak, nggak tiba-tiba kamu tuh harus nurut, kamu tuh harus beriman misalnya. Tapi dia bingung beriman itu karena apa? Jadi kita lebih mengajar anak untuk melihat contoh-contoh yang real dari hasil ciptaannya. Itu lebih masuk ke akalnya mereka. Lebih mudah diterima ya. Nah, tapi ini menarik nih, soal kita diajarkan tuh kalau ingin menginginkan sesuatu kita berdoa gitu ya. Ini pertanyaan yang juga cukup sering muncul dari anak-anak balita adalah gini, Bunda, Mama, atau Mami, aku sudah berdoa, tapi kok keinginan aku belum terkabul? Doaku didengar nggak sih? Nah itu kan cukup sering juga pertanyaan yang sering keluar dari anak-anak balita kan. Karena kan balik lagi mereka terbiasa segala satu abstrak dan mereka biasanya kayak misalnya orang tuanya, Mama aku mau makan, oke ini makanannya, ya kan? Kalau ini kan mungkin tidak langsung didapat. Nah ini gimana nih Intan? Nah jadi gini, kan kita ngenalin dulu nih, sifat-sifatnya dulu harus dikenalin. Karena jangan dulu kesalahannya adalah kadang-kadang orang tua tuh gini, kamu harus misalnya ya, kamu harus sholat, kalau enggak kamu masuk neraka. Jadi ancaman. Nah, kamu harus ke gereja, kalau enggak nanti kamu akan disiksa. Jadi bentuk-bentuk kayak gitu tuh artinya bukan mengenalkan anak mencintai ibadah, tapi beribadah karena takut sama orang tuanya. Itu dulu tuh konsepnya tuh salah gitu. Iya, betul. Jangan bikin anak beribadah itu karena dia takut sama orang tuanya. Jangan. Nah, ini ada komunikasi dari orang tuanya. Jadi, kenalkan dulu sifat-sifatnya. Maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah. Itu dulu aja. Jelasinnya pakai contoh yang anak-anak seumur itu ngerti gitu. Kayak misalnya, nih, kita bisa beli, ayah kerja, segala macam, dapat rezeki. Nah, jadi bentuk-bentuk yang real ya. Nah, balik lagi konteks pertanyaan Angie tadi kan, berdoa gitu kan. Terus kalau berdoa, terus kan nggak langsung dikabulin ya, nggak kayak kita misalnya Mama mau minum, makanya ke dapur terus ada minumannya gitu kan. Nah ini memang agak berbeda. Jadi ketika anak berdoa terus doanya belum dikabulkan saat ini konsepnya Mama dan Papa mendongeng kepada anaknya. Jadi ini ada proses namanya marshmallow test. Mungkin ada orang tua yang pernah mendengar ini. Bagaimana anak bisa menunda keinginannya. Kan Marshmallow test. Ya, jadi itu ada marshmallow, boleh di googling ya gitu ya. Jadi anak tuh menunda keinginannya, termasuk ketika berdoa pada saat tidak dikabulkan saat itu, bukan berarti tidak dikabulkan kan? Tapi bisa jadi dikabulkannya nanti. Nah, ini orang tua memasuki cerita. Jadi nak, kayak mendongeng. Misalnya kamu mau beli mobil, tapi kan kamu belum boleh beli mobil besar. Jadi bukannya nggak boleh punya mobil, tapi sama Allah ditunda dulu sampai nanti kamu besar. Sekarang mobil-mobil dulu aja ya sayang gitu. Jadi artinya konsep itu tuh harus anak pahami bahwa doa itu ada yang dikabulkan saat ini, tapi ada juga yang dikabulkan di kemudian. Nah, ini bagus buat anak menahan. Jadi kalau anak punya sesuatu tuh kan, anak tuh kan pengennya mau dapat apa yang dia mau langsung gitu kan ya. Iya, justru ini saatnya
kita mengajarkan anak untuk menahan apa yang diinginkan, tapi dia bisa dapatkan di waktu yang tepat. Cuma menjelaskannya harus pakai dongeng kalau anak-anak itu nggak bisa konseptual kayak gini gitu. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Al Hairiah. Anak saya umur 7 tahun selalu tanya, Allah itu adanya di mana ya? Kok nggak bisa kelihatan Allahnya? Aku suka bingung. Jelasinnya, jawabnya gimana ya? Wah, ini menarik. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak, dan balik lagi orang tua bingung jawabnya, ya kan? Iya. Nah, kalau ada di mana, jangan sampai kita bilang ada di atas. Kan kebiasaan kita gampang tuh ada di atas gitu kan. Orang tua tuh kadang biar anaknya bertinanya tuh sekenanya aja gitu jawab di atas gitu. Iya Jadi termasuk yang di dalam dia adalah, oh berarti kalau saya lagi dalam ruangan nggak ngelihat dong, karena kan dia di atas tayangan sama atap, iya kan? Jadi kan anaknya kan iya. Seperti itu. Nah, yang dimasukinnya iya. Dia ada di mana-mana sayang gitu. Jadi kalau kita ada di mana-mana, misalnya kita di kamar mandi atau misalnya kita di ruang makan atau kita di ini, dia melihat kamar tidur. Iya. Nah, ini masukin norma nih. Makanya kalau misalnya kita mau berbuat iseng nih sama temen nih gitu, mau iseng sama temen nggak boleh, karena Allah ngeliat kita ada di mana-mana. Jadi jelaskan anak dengan konsep yang benar, tapi pakai bahasanya yang mudah mereka cerna. Karena ini anak balita, jadi hanya jawabannya segitu aja. Yang kadang-kadang bikin parno nih ya, orang tua nih menjawabkannya terlalu detail, yang kadang-kadang anak-anak bingung sama jawabannya kita, ya kan? Betul. Gitu kan? Gitu. Jadi cukup kita jawab sesuai dengan usianya anak kita gitu. Yang penting rasa penasaran dia kejawab, ya kan? Inti dari pertanyaan tadi adalah ada di mana sih Allah itu, gitu kan? Iya. Nah, kadang-kadang orang tua yang akhirnya kebingungan sendiri, jawabnya kepanjangan, pakai ayat, pakai ini, yang ada anak malah apa ya gitu. Iya, benar. Jawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan usianya gitu. Padahal juga sebenarnya kalau dipikir pertanyaannya sederhana ya, tapi orang tua balik lagi karena ingin menjelaskan dengan benar, apalagi konsep agama dan juga tentang Tuhan, itu tuh maunya sempurna, ya kan? Balik lagi, kita jadinya tidak memikirkan apakah apa yang kita sampaikan ini kena atau masuk bisa diterima atau enggak sama si kecil, ya kan ya Intan ya? Benar. Atau enggak yang simpel gini, kan kita punya mata gitu, punya kuping ya, itu bisa kita jadikan bahwa ini adalah ciptaannya Allah. Allah itu tidak terlihat, tetapi ada bukti hasilnya. Nih buktinya nih bunda gitu, nih bunda nih punya mata, bunda punya hidung. Jadi itu mengenalkan anak sama ciptaannya. Sama yang kedua, membawa anak untuk ke tempat beribadah. Jadi rasa cintanya ada, gitu betul. Kan? Jadi misalnya masjid, jadi anak ngerasa ambience-nya ada, terus kasih peralatannya, kalau yang muslim peralatan sholatnya. Jadi anak tuh mempunyai rasa bahwa, oh jadi kalau sholat saya pakai mukena ya, terus mukenanya mungkin yang warnanya dia suka. Jadi mengenalkan agama kepada anak tuh bukan anak langsung mengikuti semua perintahnya gitu, enggak ya. Tapi minimal mengenalkan rasa dia mencintai dulu sama agamanya, itu dulu aja. Iya sih. Karena kan fokusnya itu ya. Betul. Dan tadi saya setuju juga dengan yang Intan sampaikan mengenai kita tidak boleh menakut-nakutin anak gitu loh dengan yang dosa, masuk neraka. Betul. Ya di usia mereka yang masih kecil. Beberapa waktu yang lalu Mandirian Bibi juga sempat ngobrol-ngobrol sama Zaskia Adia Meka. Dia juga menjelaskan bahwa menjelaskan agama kepada anak-anaknya itu dengan menggunakan konsep semua yang baik dari Sang Pencipta, supaya gak ada rasa takut, dan seperti tadi Intan bilang juga, melakukan ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya karena kesadaran dari diri sendiri, bukan karena takut nanti dimarahin sama orang tua gitu, dan juga ketakutan-ketakutan yang lain ya. Bener banget. Dan gini, kalau tadi kan pertama kita sebutkan ciptaannya, ya kan, jelaskan, kemudian jelaskan dia ada di mana-mana. Yang ketiga adalah adanya dibawa ke tempat ibadah, ya kan, dibawa ke tempat ibadah nih, biar anak tuh merasa bahwa oh cinta begini ya, oh cara ibadahnya begini gitu. Kemudian berikan perangkat-perangkatnya biar mereka semakin semangat. Yang terpenting adalah apa? Orang tua memberikan contoh. Jadi jangan cuma nyuruh, ayo salat 4 waktu, tapi pas azan namanya masih tidur gitu misalnya. Masih nonton drama atau Korea, ya kan? Nah, ada yang muslim misalnya, ayo kita ke gereja misalnya, tapi mamanya enggak gitu kan. Nah, betul. Jadi karakter anak itu adalah dia melihat, dia mendengar, terus dia meniru. Nah, kalau misalnya dia mendengar,
harus ibadah, harus sholat, harus puasa, ini. Tapi ketika dia lihat orang nggak melakukan, maka dia meniru yang enak versi dia. Iya nggak? Ya, ya. Dan balik lagi, orang tua adalah suri toladan dari anak-anak. Ya balik kalau kita konsepnya zaman kita juga salah satunya kayak monkey see, monkey do. Melihat orang tua nggak beribadah, ya bisa jadi anak juga melakukan hal yang sama. Seperti itu ya Intan ya? Benar, karena kalau kita memolanya bagus, anak biasanya mengikuti gitu. Sebenarnya anak itu peniru ulung kan? Betul sekali. Anak akan gimana gitu. Jadi makanya kita juga orang tua harus konsisten gitu untuk mengenalkan agama ini. Ini pertanyaan selanjutnya ini dari Wieta. Wieta bilang ini mau nanya dong, bagaimana mengenalkan agama pada anak yang idealnya? Apakah memang harus langsung benar-benar disiplin sesuai ajaran atau kita beri kelonggaran? Mungkin Moms Wieta baru bergabung kali ya Intan ya. Jadi ngajak anak itu bukan dengan harus disiplin. Nah kalimat harus disiplin kan artinya no negotiation, ya nggak? Sementara kita harus masukin konsepnya adalah ibadah itu kebutuhan, bukan karena takut mama papa gitu. Jadi perlu dibatasi adalah yang membuat kita nggak mau ibadah. Kita flashback deh kita waktu kecil gitu ya. Yang buat kita aduh mama. Ya nggak, itu karena apa? Iya sih. Kan? Iya. Iya betul. Nah, jadi mengenalkannya kalau di usia balita, kenalinnya yang fun dulu aja deh gitu, yang baik-baik, jangan dulu dicerita. Boleh mengenalkan konsep ada surga dan neraka, boleh. Tapi jangan kayak gini. Kalau kamu nakal, masuk neraka lo nanti. Itu kan ngancem kan? Kan kita tahu kalau asuh mengancam tuh nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi artinya kenalin aja ada surga, ada neraka. Tapi kita masukin ke hal yang menyenangkan. Nerakanya aja yang surganya aja yang kita jelaskan secara menyenangkan. Jadi anak punya visi ke depan bahwa saya harus masuk surga nantinya gitu. Di usia 5 tahun seperti itu dulu sebenarnya. Nah, ini menarik nih, menjelaskan konsep surga dan neraka untuk anak balita. Nah, tadi kan kalau Intan bilang ya kita jelasin surganya dulu yang ya supaya anak tuh punya motivasi. Tapi kan bagaimana menjelaskan soal neraka tanpa kita menakut-nakuti yang kayak seperti mengancam gitu? Sebenarnya nggak perlu ngancam. Jadi misalnya, misalnya anak nih nggak mau sholat ya. Ayo dong sholat dong. Kan bunda maunya kita ketemu di surga sama-sama. Iya. Panas nggak mau gitu. Jadi itu cukup mengerti kan. Jadi anak tuh cukup paham. Iya betul. Ya. Kan kena api panas. Jadi itu aja, nggak usah nanti di sana kamu dipotong. Jadi nggak usah gitu, karena konsepnya anak adalah dia ketemu sama ibunya terus selamanya, ketemu sama ayahnya terus selamanya. Jadi itu konsep yang harus matang gitu, yang yang dimasukin ke anak. Sama satu lagi, pakai buku dongeng agama itu bagus banget. Nah, iya. Oke. Jadi kita beli atau sekarang kan googling lah ya, bisa ya, nggak usah beli lah ya, googling gitu. Terus kita cari yang cerita-cerita pengenalan Tuhan, cerita-cerita pengenalan ibadah atau apa, itu semua banyak banget di Google. Tapi jangan kayak gini, ayo nak nih baca, enggak. Tapi kita in charge di situ dengan kita yang menceritakan gitu. Karena beda rasanya ketika orang tua yang memberikan langsung mengenai Tuhan itu siapa sih gitu, kenapa sih harus beribadah gitu. Itu saran aku, orang tua harusnya masuk. Karena kalau misalnya dia mencari di luar, belum tentu loh jawaban dari luar itu jawaban yang benar. Nanti dia kalau nyerapnya jawaban yang dari luar yang salah, kita yang PR lagi ngubah konsepnya. Betul. Jadi usia golden age 0 sampai 5 tahun itu kan usia perkembangan terbaik fisik dan psikis. Jadi pada saat perkembangan terbaik itu, usahakan orang tua in charge terutama dalam psikis. Karena kan psikis nggak kelihatan kayak fisik, ya kan? Nah, kalau misalnya fisik luka bisa kita obati dan hilang. Betul. Tapi kalau psikis yang salah, nggak bisa. Wah, efeknya panjang. Dan bisa pengaruh ke karakter anak kita nantinya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya banyak juga kan kejadian gini, karena orang tua susah menjelaskan konsep agama dan juga tentunya tentang Tuhan ini, tanya aja deh nanti sama guru ngajinya atau guru agamanya. Itu gimana tuh? Banyak kejadian tapi kan seperti itu ya. Banyak banget. Apalagi kalau udah anak di sekolah Islam gitu ya. Biasanya pertanyaannya lebih deep daripada yang di sekolah yang non muslim gitu ya. Nah, jadi gini, kalau anak bertanya terus kita nggak bisa jawab, kita jujur. Jadi jangan akhirnya kita mencari jawab. Terus kita ngarang. Kan yang terjadi begitu.
Nah, Iya. kalau ngarang, kalau jawabannya benar, kalau jawabannya salah, ya kan? Ada dua, kalau jawabannya salah anak kita bisa ngaco, atau yang kedua kalau begitu anak kita tahu jawaban kita salah, dia nggak percaya sama kita, panjang kan impact-nya kan. Jangan sampai kayak begitu kan. Iya. Jadi mending kita ngomong aja, nah bunda nih kayaknya kurang tahu nih jawabannya, takutnya salah. Mending besok nanya aja yuk sama siapa, rekomendasiin aja sama bapak ini atau siapa. Tapi itu bentuk janji loh. Jadi ketika kita bilang besok kita tanyain aja yuk ini, itu harus diselesaikan. Karena jangan sampai kita cuma buang body biar anak nggak nanya lagi gitu. Jadi kita harus selesaikan keingintahuan anak dengan orang yang lebih tahu masalah jawaban itu. Yang penting kita orang tuanya jujur. Kayaknya bunda kurang tahu di jawaban itu, takutnya bunda salah. Oke. Dan di saat kita bertanya pun kita juga ikut mendampingi ya, Intan ya. Iya, kalau bisa mendampingi, atau biasanya nih kalau anak aku nih, biasanya kalau misalnya let's say dia nanya sesuatu yang aku nggak bisa jawab gitu ya. Terus aku suka bilang, udah kita tanya bu guru yuk. Nah, anak aku tuh biasanya mau aku langsung chat dia, gurunya langsung. Bunda WA, Bunda WA, guru aku. Nah, nggak usah ketemu ya, tapi saya chat kan. Nah, chat itu entar kan guru ngerespon tuh. Nah, jawaban dari guru itulah bahan diskusi kita. Tuh, nah tuh, udah jawab tuh, nah kata bu guru begini. Artinya selesai. Pertanyaan dan rasa keingintahuan dia harus terjawab selesai. Kalaupun tertunda sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi selesaikan. Jangan sampai nggak selesai. Nanti anak diajarkan untuk, oh kalau berjanji itu oke, kok nggak ditepatin, bunda aku aja gitu. Katanya mau ngasih jawaban. Nah, jadi itu ada konsep-konsepnya di situ. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya juga menarik nih dari Tri.Susanti. Mbak, aku masih bingung. Kalau kita bujuk anak sholat karena surga, apakah itu nggak bikin anak jadinya mau ibadah karena ada imbalan? Kalau untuk anak 5 tahun masih nggak apa-apa, karena gini, dia mau dikasih ayat yang terlalu jauh tentang fungsi sholat kan juga anak 5 tahun belum terlalu memahami. Tetapi di usia itu kita lagi menumbuhkan rasa anak cinta dulu, tahu dulu bahwa kita sebagai orang muslim ada sholat 5 waktu loh nak, gitu dulu aja. Terus gerakannya begini loh nak. Jadi jangan tuntut anak langsung sempurna gerakannya. Tetapi yang penting anak mencintai dulu, mencintai ibadah dulu. Setelah itu udah besaran lagi, baru kita masukin yang sempurnanya. Karena sudah ada cinta, maka akan mudah untuk mengubah atau membuat anak jauh lebih sempurna ke arah sana. Oke. Nah, ini jadi menarik nih. Jadi saat usia berapa kita boleh menjelaskan konsep yang sebenar-benarnya gitu loh. Jadi benar-benar yang apa adanya gitu loh kepada anak-anak. SD kelas 1 udah oke kok. 7 tahun kan SD kelas 1 ya? Iya. Udah oke. Jadi apalagi kalau misalnya sekolahnya udah di sekolah yang Islam ya, atau sekolah agama gitu ya, itu akan dapat pemahaman dari sekolahnya lebih bagus gitu kan. Jadi lebih cepat untuk dikenal lebih baik gitu. Tetapi jangan sampai terlalu dini, akhirnya kita salah menjelaskan, akhirnya anak jadi nggak cinta sama ibadah, kan itu PR nanti kita lebih panjang, lebih panjang lagi gitu. Iya sih, oke. Ini ada pertanyaan dari Natalia Wulandari 14. Saya mau nanya, anak kedua saya usia 3 tahun pernah waktu itu tanya, Bunda sholat. Kenapa Bunda sholat? Kadang saya bingung menjelaskannya. Kadang balik lagi, sebenarnya tahu jawabannya, tapi bingung aja menyampaikan kepada anak usia 3 tahun ya. Yang paling penting adalah, oh iya, Bunda kamu bilang makasih sama Allah. Karena ya dong, Bunda dikasih kamu nih, anak Bunda yang cantik. Ya kan, kalau cewek anaknya ya. Kalau cowok anak Bunda yang ganteng. Karena Bunda dikasih anak yang kayak kamu. Jadi konsep-konsep yang kayak gitu aja. Sholat kenapa sih? Terima kasih gitu. Jadi segitu dulu aja biar anak tahu. Makanya kenapa sholat itu harus 5 kali dalam sehari. Karena kan kita dikasih sama Allah enak tuh banyak banget loh gitu. Betul. Yang dia kasih tahu ya kan, misalnya ya kan kayak kamu bisa makan enak, ya kan ini kan karena Allah tuh sayang sama kita. Itu konsep pengenalan tuh kayak gitu, dengan cara hal-hal sederhana sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang sama seperti halnya ketika anak berbicara mengenai seks usia dini gitu kan. Ketika anak berbicara hal sesuatu, baru satu kata kita yang parno kan, kita yang tahu. Akhirnya kita menjelaskan yang dia nggak perlu tahu, kita yang ngasih tahu. Iya benar. Iya. Betul sama banget. Ibadah gitu, karena step by step nggak mungkin anak 3 tahun kita kasih taunya terlalu letterlock gitu ya. Kenapa kita harus sholat? Karena diperintahkan oleh ini di surat ini ayat sekian, nggak akan kecerna. Jadi cari yang bahasa tercerna dengan contoh sehari-hari yang dia lihat dan tahu gitu.
Jadi konsep abstrak Allah itu bisa dimengerti sama anak kita. Betul. Karena balik lagi, mereka masih usianya tuh masih dalam taraf ya, segala sesuatu tuh maunya yang dilihat harus jelas. Jadi konsep abstrak itu kadang-kadang masih susah dimengerti oleh mereka. Nah sekarang ngomongin soal menjelaskan tentang dosa. Sebenarnya kan tujuannya baik ya, tapi akhirnya sekarang suka salah. Kamu gak boleh begitu, itu dosa loh ya kan. Itu sering sekali terucap dari mulut orang dewasa yang akhirnya membuat anak juga, dosa apa sih gitu loh. Apa sih yang masuk dalam kategori dosa? Mereka kan juga masih bingung sebenarnya ya gitu kan. Nah ini gimana nih? Nah itu tuh sebenarnya pertanyaan Angie udah jawaban Angie tuh Ji. Nah yang bikin anak gak paham konsep dosa karena orang tua ngejelasin dosa berhenti. Gak boleh gitu kamu dosa. Udah. Kan anak penasaran. Emang dosa apa sih gitu kan? Iya Jadi sih. kita jelasin. Ya anak-anak itu kan misalnya nggak boleh, misalnya udah sekolah ya, terus misalnya dia iseng sama temennya sampai nangis gitu ya, nggak boleh nyakitin teman, karena kalau nyakitin teman itu dosa. Jadi dosa itu kalau misalnya kita berbuat yang nggak baik sama teman, clear, jelas. Jadi nggak boleh kita melakukan dosa karena itu tidak baik buat dia dan buat orang lain. Jadi jelasin dengan hal-hal yang emang kelihatan dan konkret gitu. Tapi jangan berhenti. Misalnya gini, nggak boleh nyubit, dosa tahu, berhenti. Anak kan lihatnya gini, emang apa hubungannya nyubit sama dosa? Iya kan? Iya. Berhenti dia gitu. Jadi kita terusin. Karena nyubit tuh sakit, nggak boleh. Kan kita diajarin untuk saling menyayangi sama kita. Nah, jadi hal-hal kayak gitu, konsep-konsep nyata, konsep real, dan dia alamin. Jadi dia ngerti konsep dosa, konsep pahala, konsep baik, konsep buruk. Nah, itu dari kecil pemahamannya. Makanya kenapa ada orang misalnya nih ya, udah dewasa, dia pinter dari segi intelijensinya dia tinggi ya. Betul. Tetapi kenapa dia masih melakukan kesalahan? Karena konsep baik benar, salah baik benar. Sorry sinyalnya agak jelek tadi. Diangkat. Udah aman. Udah aman. Ini ada anak-anakku di depan banyak. Jadi konsep salah benarnya itu nggak nyampe ke dia. Makanya ketika besar, ilmu yang dia miliki nggak menjamin dia tidak terkena konflik atau melakukan kesalahan fatal. Makanya banyak orang bilang kan gini, padahal dia pinter ya, kok dia bisa sih ngelakuin kesalahan kayak gitu? Jangan-jangan ada yang salah nih, pemahaman konsep baik, benar, buruknya nih waktu masih kecil. Naman orang, adab, agama itu dari usia dini. Penting banget. Ya. Salah satu yang diajarkan dalam agama, apapun agamanya, sebenarnya adalah konsep memaafkan. Nah, ini juga cukup susah di saat anak merasa dia tersakiti. Ada temannya yang menyakiti, lalu dia merasa temannya berbuat dosa. Gimana harus aku memaafkan dia, gitu kan? Pasti kan kita sebagai orang tua mengajarkan dia untuk yang mari kita memaafkan, ya kan? Mendoakan. Tapi konsepnya, tapi kan dia jahat sama aku, gitu. Apalagi kan anak-anak pemikirannya sederhana ya. Konsep memaafkan ya. Nah, konsep memaafkan ini juga, jadi ini kayaknya ada abang Gojek nih lagi nelpon nih kayaknya. Ada abang Gojek nelpon nih. Jangan takut abang Gojek. Iya. Coba tolong. Iya. Gak apa-apa. Ibu-ibu juga, mams yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya dicek. Tolong dicek nak. Tolong bilang Mbak nak. Ini soalnya dia nggak berdiri, kasihan tukang Gojeknya soalnya. Iya. Gak apa-apa. Ya. Jadi kenapa kita harus mengajarkan memaafkan? Karena anak harus tahu bahwa ketika kita buat salah, anak harus mau meminta maaf. Ini mengajarkan anak untuk tidak mengambil hak orang lain. Ini impact-nya sampai besar loh. Nah ini catatan juga nih buat para orang tua yang dikit-dikit pasang badan buat anaknya. Misalnya anaknya berantem nih, ya kan? Terus anaknya salah, tapi dibela. Ada kan kayak gitu kan sebagian orang tua kan? Ya emang anaknya aja gitu kan. Jangan, karena orang tua nggak mengajarkan anak problem solving dan bagaimana dia mengakui bahwa dia salah. Mengakui kesalahan itu juga besar loh, itu dididik. Betul. Nah, kalau anak nggak tahu konsep memaafkan dan kenapa harus memaafkan, nanti dia ke bawah sampai dewasa, ketika dia buat salah, dia mencari kambing hitam. Ada kan tipikal orang kayak gitu, kalau buat salah, ya betul. Dia cari aja kambing hitam.
oh emang dia yang salah, emang dia yang salah gitu kan. Karena dari kecil bisa jadi orang tuanya pasang badan kalau anaknya buat masalah, ibunya atau bapaknya yang menyelesaikan. Makanya ketika anak buat salah, nih misalnya berantem nih adik kakak nih, terus yang salah adiknya misalnya. Walaupun adiknya terlihat menggemaskan dan lucu, ya kan, kadang-kadang orang tua kan suka kakaknya nih yang kasihan nih. Iya. Nah, nggak boleh, tetap harus ngomong, iya, tapi adik salah. Jadi adik harus minta maaf sama kakak. Walaupun saya adik nggak mau, tapi harus lakuin. Jadi ngajarin ke anak untuk berani bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Ini pendidikan dasar banget, maksudnya artinya konsep ini harus diajarkan dari kecil, karena semakin besar, ego kita, gengsi kita makin tinggi. Betul, nah kalau nggak diajar dari kecil, kita semakin nggak mau minta maaf. Dan banyak orang-orang kayak gitu yang udah besar, dia nggak mau minta maaf, itu banyak banget. Karena memang dari kecilnya nggak diajarkan. Jadi kadang-kadang orang tua, kita sama anak, tapi kita jangan sampai sayangnya kita membunuh anak kita sendiri, gitu. Ya, oke. Satu pertanyaan terakhir mengenai mengajarkan agama dan juga Tuhan kepada anak-anak balita. Kalau kita melakukannya dengan cara yang menyenangkan seperti mendongeng, lewat lagu, karena kan kita tahu bahwa anak-anak balita itu mereka tuh cepat nangkep jika kita mengajarkannya dengan cara yang menyenangkan. Itu bisa kita lakukan juga kan ya Intan ya? Oh boleh banget. Justru emang harus fun di usia-usia anak-anak. Jadi tadi udah mendongeng atau misalnya ada link-link YouTube yang kan banyak ya sekarang kan ya cerita anak gitu yang menarik dan lucu gitu. Ajarkan, kenalkan, tapi dampingi. Jadi pada saat anak nggak memahami apa arti dari dongeng itu, terus anak nggak memahami dia bisa bertanya langsung ya. Jadi dia ada langsung Q&A sama ibunya, sama bapaknya. Intinya pendampingan anak waktu mau mengenali Tuhan kita siapa, apa agama kita gitu kan. Itu orang tua itu harus berperan aktif. Biar anak nggak dapat konsep yang salah. Jadi orang tua harus mau in charge di dalam situ. Jangan sampai nanti anak dapat pemahaman yang salah, dan akhirnya membentuk konsep yang salah. Tadi aku bilang PR-nya buat kita lagi nanti di depannya gitu. Betul. Dan juga satu yang saya akan selalu ingat juga adalah kembali kita ingatkan kepada para moms adalah orang tua lah yang harus memberikan contoh dalam menjalankan apa yang menjadi ajaran agama dan apa yang menjadi larangannya. Orang tua lah yang harus memberikan contoh dan juga memberikan arahan ya. Benar, karena jangan sampai orang tua terkenal dengan ketika anak udah gede terus ngomong gini, mama ngomong doang, dari dulu juga gitu. Ya kan makin gede anak makin bisa mengucap, dan anak mengucap itu kan karena dia melihat, ya kan. Tapi ketika kita nyuruh anak sholat terus kitanya juga bangkit, dia nggak ada alasan nggak mau gitu. Tapi balik lagi, jangan karena diomelin, jangan karena takut-takutin. Jadi bahwa itu kebutuhan gitu. Baik, Intan, menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol. Ini satu persoalan yang sebenarnya apa ya mau dibilang jawabannya susah enggak, tapi ada jawabannya dan nggak terlalu susah, cuma susah menyampaikannya aja ya. Apalagi ini pas sekali bertepatan. Terlalu liar ya, terlalu pengen dijawab semuanya. Betul, dan kayaknya kita harus dijawab, harus seperti ini, harus ini, seperti ini, tapi sebenarnya cukup sederhana kok cara menjawab, apalagi untuk anak-anak balita. Betul. Pokoknya anak balita itu hanya konsep, jadi jangan terlalu detail, gunakan bahasanya anak dan bikin yang buat dia mudah untuk memahami. Betul. Intan, nanti kalau ini semua sudah berlalu, kita harus berjumpa dengan para moms. Ada yang nanya, ayo dong bikin acara di Bogor. Nanti kita akan bikin acara bareng sama Mother and Bibi dan juga Intan ya. Kita ngobrol tentunya tentang dunia anak dan juga tentunya keluarga. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa buat Intan dan juga semua moms yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Bye.